Pernahkah Anda merasa seperti ada kekuatan tak terlihat yang mengendalikan keputusan Anda? Anda tahu apa yang seharusnya dilakukan, tapi tubuh dan pikiran Anda justru melakukan hal sebaliknya. Inilah kisah tentang kekuatan itu, pikiran bawah sadar. Mari kita bertemu Budi, seorang desainer grafis yang sangat berbakat. Klien menyukai idenya, tetapi ada satu masalah besar. Budi selalu menunda-nunda. Setiap kali ada proyek besar, ia justru sibuk membersihkan rumah, menonton serial, atau melakukan hal lain yang tidak penting. Hingga akhirnya ia harus begadang dan hasilnya tidak maksimal. Budi benci kebiasaan ini, tapi ia tidak bisa berhenti. Untuk memahami Budi, kita perlu melihat gunung es dalam dirinya. Puncak gunung es yang terlihat di atas air adalah pikiran sadar kita, logika, analisis, dan kemauan. Tapi di bawah permukaan air, ada bagian yang jauh lebih besar dan kuat. Pikiran bawah sadar. Bagian inilah yang menyimpan semua memori, keyakinan, emosi, dan kebiasaan kita sejak kecil. Pikiran bawah sadar tidak mengenal benar atau salah. Tugasnya hanya menjalankan program yang sudah tertanam untuk melindungi kita. Sekarang, mari kita kembali ke masa kecil Budi. Sejak kecil, Budi suka sekali menggambar. Suatu hari, dengan bangga ia menunjukkan gambarnya kepada orang tuanya. Namun, yang ia dapatkan adalah kritik. Garisnya masih miring, atau warnanya kurang bagus. Maksud orang tuanya mungkin baik, yaitu untuk memotivasi. Tapi bagi Budi yang masih kecil, pesan yang ditangkap oleh pikiran bawah sadarnya adalah, hasil karyaku tidak pernah cukup baik. Setiap kali aku menyelesaikan sesuatu, aku akan dinilai dan dikritik. Itu menyakitkan. Program ini tersimpan kuat di pikiran bawah sadarnya. Kini, saat Budi dewasa dan menjadi desainer, program itu masih berjalan secara otomatis. Setiap kali ia akan memulai proyek, pikiran bawah sadarnya berteriak, "Awas, jika kamu selesaikan ini, kamu akan dinilai dan merasakan sakitnya penolakan lagi." Untuk melindunginya dari rasa sakit itu, pikiran bawah sadar menciptakan strategi jitu, penundaan. Dengan menunda, Budi tidak akan pernah benar-benar selesai sampai detik-detik terakhir. Dengan begitu, ia terhindar dari potensi kritik lebih awal. Rasa lega sesaat karena menunda, terasa lebih aman daripada risiko sakitnya penolakan. Inilah sabotase diri yang dikendalikan oleh niat baik pikiran bawah sadar. Lalu, bagaimana Budi bisa bebas? Langkah pertama adalah kesadaran. Budi mulai menyadari pola ini. Ia sadar bahwa ketakutannya bukan pada pekerjaan itu sendiri, melainkan pada penilaian yang mungkin datang setelahnya, sebuah luka lama dari masa kecil. Langkah kedua adalah memprogram ulang. Budi mulai berbicara pada dirinya sendiri dengan cara yang baru. Setiap pagi, ia berkata di depan cermin, "Karyaku berharga, aku diterima apa adanya, selesai lebih baik daripada sempurna." Ia juga mulai memecah proyek besar menjadi tugas-tugas kecil yang tidak menakutkan. Setiap kali satu tugas kecil selesai, ia memberi penghargaan pada dirinya sendiri. Perlahan tapi pasti, Budi sedang menginstal program baru di pikiran bawah sadarnya. Ia membuktikan kepada dirinya sendiri bahwa menyelesaikan pekerjaan tidak selalu berujung pada rasa sakit, tapi justru kepuasan. Kisah Budi adalah kisah kita semua. Ada program lama yang mungkin tanpa sadar masih berjalan dan menyabotase hidup kita. Dengan memahami cara kerja pikiran bawah sadar, kita bisa berhenti menjadi korban dari masa lalu dan mulai menjadi arsitek dari masa depan kita.